Puji nama Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita kembali bertemu di dalam ibadah kita, di rumah kita masing-masing. Saat siang hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk kita sama-sama menyatukan hati kita. Karena hari ini kita memperingati hari yang kudus, hari yang suci, hari yang mulia, di mana Kristus sudah mati. Dia berkorban untuk hidup saya dan saudara. Dia menyediakan kehidupan yang mulia bagi kita semuanya. Mari kita berikan penghormatan kita. Kita berikan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di tempat kita masing-masing, satukan hati kita. Biarlah roh Allah itu hadir, memenuhi setiap hati kita, memenuhi setiap kehidupan keluarga kita, sehingga kita boleh merasakan hadirat Tuhan menjamah dan hadir di tengah-tengah ibadah kita saat ini. Terima kasih Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Mari sucikan, kuduskan hati kami untuk kami layak menghadap Engkau, memuji Engkau, memuliakan Engkau. Kami akan bersama-sama melaksanakan perjamuan kudus. Mari Tuhan, Engkau urapi ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kuasa iblis, kuasa kegelapan kami patahkan dalam nama Yesus. Kami percaya roh Allah hadir di tengah-tengah setiap kehidupan keluarga kami. Terima kasih Bapa, kami hendak memuji Tuhan, kami hendak memberikan penghormatan kepada Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita angkat satu pujian. Karena salib-Mu, Engkau yang sudah menyelamatkan kami. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan
dalam surga Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh hati kami mengucap syukur dan menaikkan rasa syukur dan terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu besar. Melalui pengorbanan-Mu, melalui darah-Mu Tuhan, Engkau sudah menyelamatkan. Dan saat ini selayaknya kami memberikan pengagungan dan penghormatan kami hanya kepada Engkau Allah kami yang hidup. Kami sebentar akan bersama-sama menikmati firman-Mu. Berfirmanlah bagi setiap kami Tuhan, sehingga firman Tuhan itu benar-benar hidup di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu dengan kuasa yang daripada-Mu. Kami percaya Roh Allah menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, Saudara, Sidang Jemaat GBD Hermon yang berada di rumah dan dimanapun, yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Pada bulan ini, hari Jumat, umat Kristiani di seluruh dunia memperingati Hari Paskah, hari yang sangat bersejarah, yang tak boleh kita lupakan, melainkan harus kita ingat dan lakukan, karena ini merupakan ketetapan atau perintah dari Tuhan. Baiklah, pada kesempatan ini, setelah kita memuliakan nama Tuhan, dan sebelum kita makan minum roti perjamuan kudus, kita akan mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Adapun judul khotbah saya pada saat ini dalam rangka memperingati atau merayakan Hari Paskah. Demikian, merayakan, memperingati Hari Paskah sangatlah penting. Baiklah, kita akan buka bersama-sama di dalam firman Tuhan 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai yang keempat. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai ke 4. Satu Korintus 15 ayat 3 sampai yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita telah mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 4. Inti dari pemberitaan Rasul Paulus yang terdapat di ayat itu berdasarkan kitab suci yang telah kita baca tadi adalah berita tentang Paskah. Berita tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Rasul Paulus menginformasikan bahwa Kristus benar-benar telah mati dan bangkit
pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, salah satu dasar dari iman Kristen adalah percaya akan kematian dan kebangkitan Kristus. Demikian juga dasar dari setiap pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus maupun diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan adalah tentang Kristus yang telah mati dan telah bangkit. Puji Tuhan. Dalam rangka kita umat Kristen di seluruh dunia pada hari ini memperingati dan merayakan Paskah. Paskah pada zaman Taurat, pada zaman Perjanjian Lama itu dilakukan di Mesir. Tatkala Tuhan hendak membebaskan dan menyelamatkan orang Israel dari perambaan Mesir, yang pada waktu itu Mesir dipimpin oleh Raja Firaun yang sangat otoriter, yang semena-mena menindas, memperhamba, menekan orang Israel, sehingga menyebabkan orang Israel menjerit dan berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar jeritan orang Israel, maka Tuhan mengutus Musa hambanya untuk menghadap Firaun, agar Firaun mau mendengar permohonan Musa. Tetapi firman Tuhan berkata, Firaun tidak mau mendengar apa yang disampaikan Musa. Walaupun Musa telah berulang kali Tuhan memakai dia untuk memperingatkan agar Firaun segera melepaskan orang Israel untuk pergi dengan tujuan agar orang Israel dapat beribadah kepada Tuhan. Tetapi Firaun tetap mengeraskan hati, tidak mau melepaskan orang Israel, walaupun Tuhan sudah memperlihatkan tulah, dari tulah pertama hingga tulah ke-9, Firaun tetap saja mengeraskan hati. Akhirnya Tuhan menyatakan kedahsyatan kuasa-Nya, menurunkan tulah yang ke-10, di mana Tuhan datang memusnahkan semua anak sulung di Mesir, mulai dari anak sulung manusia sampai kepada anak sulung binatang. Tetapi pada orang Israel tidak terdapat pemusnahan karena ada tanda darah anak domba Paskah di ambang pintu rumah orang Israel. Ketika Tuhan lihat ada tanda darah, Tuhan melewatinya, maka orang Israel selamat. Makanya Paskah orang Israel disebut pesta, artinya melewati. Maka selamatlah orang Israel, karena ada tanda darah, mereka terselamatkan. Lalu poin yang kedua, arti Paskah dalam Perjanjian Baru adalah arti Paskah Perjanjian Baru adalah Kristus mati di kayu salib. Korban perayaan Paskah dalam Perjanjian Lama adalah yang dikorbankan anak domba yang tidak bercela. Ketahuilah Bapak Ibu Saudara, korban domba anak domba yang tidak bercela dalam Perjanjian Lama hanya sebuah simbol, hanya sebuah bayangan, dan kegenapannya adalah korban Kristus, anak domba Allah yang telah mati di kayu salib. Sebagaimana firman Tuhan katakan, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut isi dosa dunia ini. Jadi korban binatang yang dipersembahkan zaman Taurat itu hanya merupakan bayangan dan berhenti tatkala Tuhan Yesus disalib di Golgota kurang lebih 2000 tahun yang lampau.
Lalu setelah itu tidak berlaku lagi. Taurat telah digenapi tatkala Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kristus telah rela berkorban mati di kayu salib karena kita manusia yang berdosa, dan darahnya telah tercurah untuk menebus dosa kita. Makanya firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus pasal pertama ayat 18 sampai 19, kita telah ditebus dari kehidupan yang sia-sia, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus. Darah Yesus juga menyucikan dosa kita, sebagaimana yang tertulis dalam Ibrani pasal 9 ayat 14. Firman Tuhan juga berkata di dalam Nabi Yesaya pasal pertama ayat 18, walaupun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju, dan sekalipun berwarna merah seperti kain kesupa, akan menjadi putih seperti bulu domba. Menyelamatkan kita, darah Yesus yang telah dikorbankan. Poin yang ketiga adalah menyelamatkan kita manusia yang berdosa dari kematian yang kekal. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 6, upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah hidup yang kekal di dalam Kristus. Memang setiap manusia yang hidup di dunia ini secara jasmani pasti akan mati bila saatnya Tuhan tentukan. Tetapi jangan sampai kita mengalami kematian yang sifatnya kekal di dalam hukuman neraka. Yang sanggup menyelamatkan manusia dari kematian yang kekal hanyalah Tuhan Yesus. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setiap kali kita merayakan hari Paskah, pasti kita ingat yang sangat kita ingat dan terus ingat, tidak boleh kita lupakan, karena Paskah adalah satu hal yang sangat perlu dihormati. Ini adalah satu sejarah yang tidak pernah dilupakan, tidak boleh dilupakan sama sekali, di mana Tuhan Yesus telah berkorban mati di kayu salib karena kita manusia yang berdosa. Nah, sebagaimana firman Tuhan katakan, begitu banyak ayat-ayat yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus telah rela berkorban mati di kayu salib demi menyelamatkan manusia yang berdosa, dan itu merupakan bukti kasih Tuhan kepada manusia dan tanda kutip kepada manusia yang percaya kepadanya. Sebagai rasa syukur dan rasa terima kasih kita atas korban Kristus di kayu salib yang telah menyelamatkan kita, marilah kita berusaha agar kita semakin sungguh-sungguh percaya, mengasihi dan taat kepada perintahnya Tuhan. Tuhan Yesus berfirman di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Bukti kasih-Nya Ia telah nyatakan lewat pengorbanan di kayu salib. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Tuhan? Firman-Nya berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Marilah saudara, kita mau belajar lebih lagi sungguh-sungguh mengasihi Tuhan.
kita mau belajar lebih lagi sungguh-sungguh taat kepada perintah Tuhan. Terima kasih, betapa besar kasih Tuhan kepada kita umat manusia yang berdosa. Hadir segala puji dan hormat bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tuhan Yesus memberkati kita. Demikianlah firman Tuhan. Selanjutnya, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk makan minum perjamuan Tuhan yang kudus. Namun sebelumnya, mari kita berdoa buat roti dan anggur yang saudara sudah siapkan di rumah masing-masing. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sebelum kami makan minum perjamuan-Mu yang kudus, berkatilah roti dan anggur itu Tuhan. Turunkanlah berkat di atasnya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita makan roti dan anggur perjamuan kudus, yang pertama, angkatlah anggur yang ada di tangan kanan saudara ke atas. Roti yang ada di tangan kanan saudara, roti perjamuan kudus ini, dan dengarkan pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus 14 ayat 23-24. 1 Korintus pasal 11, 23 dan 24. Sebelumnya kita nyanyikan kembali refnya saja, pujian yang telah dinyanyikan tadi. Karena salibnya, karena salibnya ku hidup, karena salibmu sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuat ini menjadi peringatan akan aku. Mari sama-sama kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, angkat pula cawan di tangan kanan saudara. Sebelum kita minum anggur di cawan tangan kanan saudara,
dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari sama-sama kita minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah ibadah Paskah yang kami lakukan pada hari ini Tuhan, disertai makan minum perjamuan-Mu yang kudus. Kami umat-Mu patut bersyukur kepadamu, karena kurang lebih 2000 tahun yang lampau Engkau rela berkorban, mati di kayu salib demi menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan pengorbanan-Mu. Terpujilah nama-Mu buat selama-lamanya. Tuhan Yesus, sebelum kami akhiri ibadah Paskah pada saat ini, di hadirat-Mu hamba berdoa kepadamu buat seluruh sidang jemaat GPD Hermon yang berada di rumah maupun di mana mereka berada. Jaga, lindungi dan selamatkan mereka Tuhan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, karena Engkaulah tempat perlindungan kami yang teguh. Engkau sanggup menjaga, melindungi dan menyelamatkan kami umat-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu buat selama-lamanya. Terima kasih banyak Tuhan atas kasih dan kebaikan-Mu bagi kami. Biarlah peristiwa Paskah ini terus terekam dalam hati dan jiwa kami yang tidak pernah kami lupakan. Dan biarlah dengan semangat memperingati merayakan Paskah, kami mau belajar lebih lagi sungguh-sungguh percaya mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi belajar sungguh-sungguh taat kepada perintah-Mu Tuhan, karena itulah yang Engkau kehendaki. Segala puji, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi.
Bapak, Ibu, Saudara yang kukasihi dalam Tuhan, kedangkanlah kedua tanganmu ke atas. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat, pengentaran dan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita, menolong, melindungi, menyelamatkan kita, memberkati kita, sekaligus memberikan damai surgawi dalam kehidupan kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kita semua yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati kita semua.